kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita lakukan ice breaking dulu ya dengan lagu Apa Kabar Mari Bergembira. Adik-adik mari berdiri. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita masih bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Kita bawakan pujian pembuka dari Kidung Ceria 12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Bawa 2 kali ya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan masih boleh adakan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan beribadah. Tuhan, kiranya Bapa, Engkaulah yang boleh menjaga hati, pikiran, dan perkataan kami.
kakak-kakak, dan seluruh teman-teman yang boleh ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan kiranya yang boleh memberikan hikmat dan Roh Kudus kepada kami, agar kami lebih siap lagi Bapa untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhanlah yang Bapa boleh menjadikannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya Yesus Kristus Tuhan perantara kami hidup, kami syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita angkat pujian sebelum firman dari KC 130, Aku Menyanyi Selalu Gemar. Kita ulang 2 kali ya. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki di bulan Januari minggu ketiga di tahun 2021 ini. Kakak harap adik-adik yang menonton dan adik-adik yang sedang mengikuti IPA online selalu bersemangat dan jaga kesehatan ya. Oke, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan diri hati adik-adik dengan sepenuh hati dan jangan lupa siapkan Alkitabnya juga ya. Sekarang buka Alkitabnya dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sudah dibuka? Kakak tunggu. Oke, sudah dibuka, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami ya Bapa, siapkan hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Ini doa kami siap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah dibukakan Alkitabnya? Sekarang saatnya kita buka. Tadi kan sudah dibuka Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saatnya kita baca ya secara bersama-sama. Kakak hitung dari 1, 2, 3 ya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, istilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya penuh sampai air penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendoki air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang tua minum. Barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya, dan dengan itu telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke adik-adik, bacaan kita hari ini temanya adalah Aku Mengandalkan Kuasa Tuhan. Nah, hari ini bacaan kita bercerita tentang peristiwa mukjizat Yesus pertama di Kana. Jadi adik-adik, pada suatu hari di Kana sedang mengadakan pesta perkawinan. Nah, tiba-tiba
di dalam pesta perkawinan tersebut, Ibu Yesus mendengar bahwa mereka kehabisan anggur. Nah adik-adik, dalam tradisi Yahudi ketika sebuah perkawinan kehabisan anggur, itu adalah hal yang sangat memalukan. Kenapa gitu Kak? Karena anggur merupakan lambang sukacita, sehingga keluarga wajib menyediakan anggur untuk para tamu undangannya. Oleh karena itu, anggur menjadi bagian yang terpenting dalam pesta perkawinan yang harus disiapkan pada saat itu. Nah adik-adik, ketika Ibu Maria sudah tahu bahwa anggur itu telah habis, Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan mereka kehabisan anggur. Nah adik-adik, perkataan Ibu Maria ini memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa keluarga yang mengadakan pesta tersebut membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, di sini sangat jelas ya adik-adik, bahwa perkataan Ibu Maria pada Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa Ibu Maria tahu siapa Yesus. Dan Ibu Maria ingin Yesus menunjukkan mukjizatnya dan mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi adik-adik, Tuhan tidak langsung menjawab permintaan ataupun permohonan Ibu Maria. Kenapa Kak? Karena Tuhan Yesus tahu saat dan waktunya yang tepat baginya untuk memberikan pertolongan. Dan ini juga sekaligus ini memperlihatkan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang besar. Dan karena apapun perbuatannya atas kehendaknya itu bukan diatur oleh manusia. Nah adik-adik, lalu Ibu Maria menyuruh para pelayan tersebut untuk menuruti perintah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi semua tempayan itu dengan air yang penuh. Lalu Tuhan menyuruh para pelayan itu mencendoki dan memberikan kepada pemimpin pesta tersebut. Dan ternyata adik-adik, air yang biasa itu diubah Tuhan menjadi minuman anggur yang enak. Dan Tuhan pun menyuruh para pelayannya itu untuk memberikan kepada pemimpin pesta tersebut agar mencicipi rasanya. Lalu pemimpin pesta itu mengatakan kepada mempelai prianya bahwa ini adalah minuman anggur yang enak. Nah adik-adik, apa yang terjadi di Kana itu pasti pernah terjadi di kehidupan kita. Kita pasti pernah mengalami masalah, mengalami kesulitan, baik itu di dalam pendidikan ataupun di kehidupan sehari-hari adik-adik. Tetapi adik-adik, kita tidak usah perlu takut ataupun khawatir. Kenapa Kak? Karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Untuk itu, adik-adik harus selalu mengundang Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Tetapi mengundangnya itu bukan saat kita butuh saja. Misalnya nih, ketika adik-adik mau ujian, supaya aku mendapatkan nilai bagus, aku berdoalah. Atau ketika adik-adik lagi sakit, supaya aku sembuh, aku berdoalah. Bukan saat kesulitan saja ya kita mengundang Tuhan, tetapi adik-adik mengundang Tuhan selalu di setiap kehidupan adik-adik. Nah, contohnya gimana Kak? Contohnya nih, ketika bangun tidur adik-adik berdoa, ketika adik-adik melakukan kegiatan, adik-adik berdoa dan selalu mengucap syukur dan meminta bimbingan kepada Tuhan. Contohnya yang lain gimana Kak? Nih contohnya yang lain, ketika adik-adik mengikuti IMPA online atau saat beribadah. Adik-adik kan sekarang sedang mengikuti IMPA online kan? Bersama kakak layan, teman-teman, ataupun orang tua. Itu salah satu mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita. Contoh yang lain gimana ya Kak? Contoh yang lain dengan cara membaca Alkitab. Itu juga cara mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, untuk itu firman Tuhan kita hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus menolong tepat pada waktunya. Tuhan Yesus mendengar segala permohonan yang kita inginkan. Tetapi bukan berarti Tuhan selalu mengiyakan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu bukan karena permohonan kita, tetapi karena Tuhan mau melakukan tepat dan indah pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Oke adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Dan saatnya kakak mau memberikan aktivitas buat adik-adik. Untuk anak TK aktivitasnya yaitu menyanyi bersama orang tua atau sendiri adik-adik bisa ya. Dari Kidung Ceria 90 yaitu Yesus sayang padaku. Nah untuk anak kecil itu ayat hafalan bisa dari Yohanes 14 ayat 13.
atau Filipi 4 ayat 6. Nah, untuk anak tanggung itu membuat aktivitas mencetak tangan seperti gambar tersebut ya. Dan di dalamnya itu berisi tentang doa yang adik-adik harapkan di tahun 2021. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Siska. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria 254, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kakak Layan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati dan juga melindungi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, pemerintahan dan jajarannya dalam melakukan tugas-tugasnya. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih ada virus corona di sekitar kami. Biarlah kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Inilah doa anak-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di doa syafaat kali ini kami tidak lupa untuk mendoakan gereja kami, GPIB Batra Hayat, beserta pos-pos pelayanan lainnya ya Bapa. Bapa, Engkau melihat keterbatasan kami dalam beribadah ya Bapa. Karena pandemi COVID-19 ini kami melakukan peraturan, yaitu pembatasan jumlah orang dalam beribadah ya Bapa. Oleh karena itu ada yang beribadah secara langsung maupun live streaming ya Bapa. Bapa, namun ibadah yang kami lakukan ini kiranya setiap proses memuji dan memuliakan nama-Mu ini Engkau yang boleh melayakkan ibadah kami ya Bapa. Kami percaya setiap 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu, disitulah Engkau berada ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat setiap orang yang ikut campur tangan dalam pelayanan gereja-Mu, yaitu mulai dari KMJ sampai ke Koster ya Bapa. Engkau yang boleh menggunakan mereka, memakai mereka dengan baik ya Bapa, untuk memuji dan untuk mengharumkan juga nama-Mu ya Bapa. Bapa, hanya doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan boleh berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kesehatan mereka, kegiatan mereka, dan keseharian mereka. Tuhan juga berkati mereka yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh mereka, sakit mereka. Tuhan, kiranya Engkau boleh sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, serta obat-obat yang boleh mereka konsumsi. Dan mungkin saat ini orang tua kami tidak ada pekerjaan, kiranya Engkau boleh bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu. Yang baik, saat ini kami juga akan berdoa untuk kakak layan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kakak layan kami dimanapun mereka berada. Kami bersyukur berterima kasih atas pelayanan yang boleh kakak layan kami lakukan pada ibadah saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kakak layan kami, pekerjaan mereka, pendidikan, kesehatan, bahkan keluarga mereka juga kiranya Tuhan berkati. Berikan mereka selalu kesabaran dan sukacita dalam mendidik dan mengajari kami sebagai adik-adik layan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami ingin berdoa untuk adik-adik layan kami. Kiranya Tuhan layan senantiasa selalu memberkati adik-adik layan kami. Baik dia masih beraktivitas di rumah ya Bapak, Tuhan boleh berkati dia, Tuhan boleh berkati mereka, Tuhan boleh jaga dan lindungi mereka, tetap berikan mereka kesehatan, sukacita ya Bapak, walau masih di dalam keadaan
COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan Yesus juga berkati setiap tumbuh kembang mereka, sehingga pada waktu Tuhan nanti kami diperbolehkan lagi untuk bertemu kembali ya Bapa di dalam ibadah PA seperti biasa yang Bapa. Tuhan Yesus yang baik, untuk adik klien kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mendengarkan serangkaian doa syafaat ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Tuhan, apa yang sudah kami doakan ya Tuhan, Engkau dengar dan Engkau kabulkan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Ya Bapa, Engkau tahu bahwa doa kami ini belum sempurna, tetapi sempurnakanlah doa kami seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, begitu juga dengan doa kami Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua adik-adik, nanti adik-adik berikan kembali kepada orang tua supaya orang tuanya memberikan kepada konsep masing-masing. Sekarang kita akan bernyanyi dari KC 252, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, diulang 2 kali ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dibawakan oleh kakak Layan. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik, mari kita bersama doa. Bapa yang berada di kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami mau mendoakan untuk persembahan kami. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan, dan berkatilah Tuhan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini untuk menjadi rupa yang harum dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, biar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Ini saja doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan Sariwarta. Kakak mewakili kakak-kakak Layan mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang boleh beribadah dengan manis dan rapi sepanjang ibadah hari ini. Kakak juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang boleh senantiasa mendampingi adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu atau bulan ini, kakak mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati adik-adik di usia adik-adik yang baru. Nah, jangan lupa minggu depan kita kembali ibadah IPA seperti biasa ya. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita menutupnya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 241, Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang?
kita telah selesai ibadahnya, saatnya kita mau terima berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami telah selesai ibadah ya Tuhan, terima kasih atas segala bimbingan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati ya Bapa. Adik-adik yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik beserta kakak layak. Selesai. Oke adik-adik, ibadah online kita telah selesai. Kakak harap adik-adik selalu bersyukur, ceria, semangat, bersukacita. Sampai jumpa